نستفتح هذه الجلسة بقراءة الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يجعلنا عبادا صلحا، وأن الله يجعلنا ممن نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسا ومعنويا دنيا وأخروية، وأن الله يطول أعمارنا في طاعة الله ويطول من أحبنا في طاعة الله، وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا على هذه النية، وكل نية صالحة وبنية الشفاء ودفع البلاء، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Kitab Al-Zakhirah Al-Musharrafah, yang isi kitab tersebut menjelaskan apa saja yang diharuskan, diwajibkan seorang muslim untuk mengetahuinya. Jadi ini pegangan untuk setiap muslim, ya. Atau bahasa kita itu yang awam saja, ini pegangannya orang awam. Jadi pegangannya kalau orang di atasnya, harusnya dia kajiannya lebih dalam lagi. Ini untuk orang awam saja, jadi untuk kita semua. Jadi jangan sampai yang untuk orang awam juga tidak tahu atau masih separuh-separuh, bahaya. Kalau seandainya yang
dasar saja, bahasanya dasar ya, yang dasar saja kita tidak tahu, tidak jelas, masih ngawang, masih ngambang, masih setengah-setengah, apalagi untuk lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga. Karena minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas pertama itu syarat sahnya sholat itu at-taharatu anil hadatsain, katanya ya, al-awwalu at-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas. Jadi syarat sahnya sholat itu kalau kita mau dikatakan sah sholat, jadi ini ukuran zahir ya, yang kita bahas ini ukuran zahirnya. Jadi ini ketika kita melaksanakan sholat, ketika sudah sesuai syaratnya, rukunnya, sempurna sudah, baru dikatakan sholat kita ini sudah sah. Nah, kalau pembahasan untuk nanti apakah sholatnya tadi bernilai di sisi Allah, diterima pahalanya sekian, nah itu bigadril hudur, tergantung khusyuknya kita. Bagaimana nanti ketika hati kita di dalam sholat itu, nah itulah nanti dinilai kualitas pahala dari sholat kita. Tapi kalau seandainya khusyuk saja, kalau seandainya yang dipatok khusyuk hadir hatinya, tapi kaifiyahnya menyelisihi, salah, itu sama saja bohong, itu juga salah. Jadi dua-duanya harus sempurna, belajar melatih sempurna. Jadi tidak ada orang katanya hatinya khusyuk tapi sholatnya amburadul, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia khusyuk tapi baca Al-Fatihahnya salah-salah, tidak mungkin. Sudah istilahnya itu langsung dilempar saja sholatnya, walaupun dia nangis-nangis. Artinya. Kenapa? Karena kaifiyahnya yang dianjurkan oleh Rasulullah salah. Jadi jangan miring ke kiri saja, jangan miring ke kanan saja, harus tengah-tengah. Dua-duanya harus. Jadi tidak bisa, saya yang penting hati saya tenang, udah nyaman, sudah ini, tapi bacaannya salah, prakteknya salah, nggak bisa. Nah, itu. Kayak penting dua-duanya itu, yang zahirnya itu tata caranya harus benar dulu. Jadi kalau untuk kita ini yang awam, tata caranya kita benerin dulu. Nanti masalah khusyuk itu kita latih sendiri, latih terus. Itulah nanti namanya maqamul ihsan. Naik harus. Jadi jangan langsung ihsan. Katanya kalau al-ihsan itu anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu namanya khusyuk ya. Ihsan itu bagaimana dia itu selalu menghadirkan dirinya itu selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada ada Allah menghadirkan dirinya itu. Jadi merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Baik di sholatnya, di luar sholatnya, bagaimanapun. Nah itu namanya al-ihsan. Jadi maqam muraqabah dia selalu diawasi. Ketika dia merasa khusyuk diawasi, tapi tidak sesuai dengan praktek, itu juga sama aja bohong. Jadi harus benar dulu sholatnya, baru naik ke maqam muraqabah. Makanya kata orang itu, kata tasawuf itu, maqamnya itu naik ke haqiqah dan ma'rifah. Itu nanti itu setelah betul dulu tata cara syariatnya. Tata cara syariatnya harus betul dulu. Tak bisa langsung ke maqam hakikat dan ma'rifah. Jadi at-taharah 'anil hadatsain yang pertama itu. Yang kedua, suci juga tempatnya. Suci dari najis. Suci dari najis apa? Pakaiannya ketika dia sholat, badannya suci, tempatnya suci. Pertama dia suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar itu
Ketika dia berhubungan, keluar mani, ya, itu mewajibkan dia mandi. Adapun kalau seandainya hadas kecil itu mewajibkan dia berwudu, harus wudu. Tak boleh sholat tapi tidak ada wudunya. Wah, aku sudah nyatu, tidak perlu wudu lagi, sudah nyatu sama Allah. Apa? Sama aja. Ya, ini yang bahaya kalau belajar ilmunya bukan kepada orang yang ahlinya. Kalau apa namanya itu ada istilah Jawa itu bukan alim tapi ngalim apa istilah itu? Bukan orang pintar tapi kemintar. Kemintar, bukan pintar tapi kemintar. Mandai-mandai, mandai. Boleh, hati-hati. Ketemu orang yang mandai-mandai itu, belajar sama orang yang mandai-mandai, hati-hati. Sudah salah, sudah salah, bacanya salah, nggak terima belum, ngerasa kayak orang alim, ngeritik orang alim. Tuh. Nah sekarang kita bahas masuk ke bab satrul aurat, menutup aurat. Jadi untuk sah sholatnya kita itu harus ditutup auratnya, harus ditutup auratnya itu. Kalau dari segi bahasa namanya aurat itu apa? An-naqs wasyai' al-mustaqbah, kurang, sesuatu yang kurang, itu auratnya. Makanya kita tuh malu kalau dibuka kelihatan aurat itu karena ini bagian kekurangannya kita, makanya namakan kurang. Kalau yang namanya kelebihan pastinya kita apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau yang lebih, yang bagus pasti kita pertontonkan. Tapi kalau yang namanya kekurangan, masa kita pertontonkan? Tidaklah. Ini kekurangannya dia, masa dipertontonkan? Nah ini. Jadi sekarang kebalik, kekurangannya orang malah dipertontonkan. Padahal itu kekurangannya, aibnya. Itulah masalah dari segi bahasa. Aurat itu apa? Sesuatu yang kurang atau sesuatu yang menjijikkan, asyai' al-mustaqbah, yang dijelekkan, tidak bagus, sesuatu yang bukan bagus, tidak bagus, jelek. Itu dari segi bahasa. Menurut syariat, definisi syariat, ma yajibu satruhu fis salati. Yang namanya aurat itu kalau dalam syariat sesuatu yang wajib ditutup di sholat. Di dalam sholat, nah bagian-bagian ini wajib ditutupi. Wajib ditutupi. Nah kalau seandainya ada bagian-bagian yang wajib ditutupi, itulah namanya aurat. Itulah yang namanya aurat. Wa yahrumun nadharu ilaihi. Dalam kitab lain pakai au yahrumun nadharu ilaihi, atau sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Nah, kalau seandainya diharamkan nggak dilihat, haram nggak hukumnya lihatnya? Haram. Nah inilah namanya aurat. Atau seandainya wajib nggak ini di sholat ditutup, oh ini wajib. Nah inilah namanya aurat. Makanya kalau seandainya walaupun kita ini dalam keadaan sendiri, itu pun wajib kita tutupin. Wajib kita tutupin. Kenapa? Karena makhluk Allah itu ada 3, ya, yang mukallaf itu. Apa itu? Manusia. Apalagi jin. Jadi kalau sembarangan buka, jadi ada jin kecil rupanya, halu. Jadi berusaha betul-betul, ya. Dan juga malaikat. Nah itu. Jadi ada yang kelihatan kasat mata sama manusia, ada yang nggak kelihatan gitu. Tapi kalau seandainya kita bodoh amat gitu, wah nggak ada orang juga, nggak ada orang, iya nggak ada orang. Tapi jin banyak. Lihat sama jin tawa itu gitu.
Nih malaikat nggak mau, nih orang nih nggak ada malunya, ada malaikat tapi tetap sembarangan. Makanya, jadi harus. Nah ini babnya bab adab, bab adab kita. Walaupun ada manusia, kita tetap berusaha untuk pakaiannya kita itu sesopan mungkin. Sesopan mungkin. Jangan kayak manusia yang nggak punya agama atau nggak ngerti agama. Ada tuh daerah udah ada pakaian sama sekali. Apa bedanya sama mereka itu sama binatang? Ada satu daerah semuanya nggak ada pakaiannya. Coba itu ada harga nggak orang itu kalau kayak gitu? Orang kayak binatang saja. Makanya kita yang diberikan akal manusia. Kalau seandainya akal nggak berfungsi, apa bedanya dengan binatang? Kadang manusia itu makanya, kadang manusia itu lebih bejat, lebih jahat dari binatang. Sudah dikasih akal, pengennya kayak binatang. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi dari segi adab, hendaknya tetap pakaian kita itu tetap sopan. Karena kalau seandainya manusia tidak melihat, makhluk-makhluknya Allah yang lain bisa melihat. Kalau kita sembarangan ini, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi kita. Kita ini kadang malu sama manusia, malu kita. Tapi kalau sama Allah tidak malu kita. Melakukan hal-hal yang dimurkai Allah tidak malu. Tapi kalau melakukan kesalahan itu di mata orang kita, malu kita. Malu kita, lebih malu dengan makhluk daripada yang sang Khalik. Ibadah pun malu kita gara-gara manusia, bukan karena Allah. Itu perlu kita obati. Kita ini belajar berobat. Belajar berobat kita. Tidak ada yang namanya dokternya, semuanya pasien ini. Kita ini semuanya pasien. Belajar sama-sama cara yang betul berobat. Jadi kalau seandainya badan kita sakit itu berobat dengan betul, batin kita ini, cara kita beragama pun harus betul diobati. Jangan sembarangan. Kita ibadah saja masih kita ini lebih mengutamakan lirikan orang daripada lirikan Allah. Coba kalau seandainya kita itu fokus hanya lirikan Allah, dilihat oleh Allah saja, tidak ngurusin. Makanya para nabi, orang-orang soleh itu mereka nggak ngurus. Orang lain mau ngapain nggak ngurus, karena dia lagi sibuk ngurus bagaimana Allah memperhatikan dia. Takut, makanya khusyuk betul-betul. Itulah pembahasan aurat. Jadi betul. Jadi dari segi adab, tata krama, sopan santun pun kita, walaupun tidak kelihatan manusia, kita wajib menjaga hal-hal yang kekurangannya kita ini. Makanya di sini fayajibu 'alal musalli satru 'auratihi walau kana khaliyan. Wajib bagi orang yang sholat, dia sholat. Apa wajib? Menutup auratnya walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada yang lihat kok katanya. Tidak ada yang lihat. Sholat keadaan apa? Auratnya terbuka. Tidak boleh kan? Tidak sah sholatnya. La yujad indahu ahad. Au kana fi dhul. Mati lampu kok gelap. Tenang aja gelap. Tidak ada kelihatan juga. Tetap wajib nutup aurat. Makanya dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Nah ini kalau seandainya orang mengartikan secara translate itu bahaya nih. Kalau seandainya secara translate langsung dia lihat Google apa haid. Jadi kalau seandainya haid, kalau di Google Translate atau di kamus-kamus yang lain artinya perempuan yang haid. Kalau diartikan perempuan yang haid, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salatnya perempuan yang haid kecuali dengan kerudung. Bahaya kan?
Pemahaman bahaya nggak? Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang haid kecuali dia memakai kerudung, menutup kepala. Artinya kalau seandainya dia menutup kepala walaupun dia haid, bahaya kan? Nah, makanya pentingnya apa yang dijelaskan dari hadis, ayat itu penting, harus dengan penjelasan yang ahlinya. Yang ahlinya. Apa di sini haid di sini? Baligh. Perempuan yang sudah baligh. Kenapa? Karena yang namanya perempuan dihukumi baligh kalau diantaranya indikatornya sudah haid. Kalau sudah haid, berarti dia ini sudah baligh. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat perempuan yang sudah baligh kecuali dengan menutup bagian kepalanya. Enak loh. Jelas, iya betul kalau kayak gini. Mana ada perempuan kalau kita pakai peci sunnah, tapi kalau perempuan kalau saatnya rambutnya kebuka sah sholatnya? Tidak. Lehernya kebuka? Tidak. Ini makna hadis kalau seandainya main-main asal terjemah saja. Main-main asal terjemah saja. Jadi ini termasuk bahwasanya kalau seandainya seorang perempuan wajib ditutup kepalanya. Karena ini bagian dari aurat. Makanya tadi kita bahas di awal tadi. Definisinya apa? Ma yajibu satruhu fis shalah. Yang wajib ditutup ketika sholat. Apa di antaranya? Kepala. Dalilnya apa ini? La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat perempuan yang sudah baligh kecuali dengan dia menutup kepalanya. Kalau sekarang ini kan mukena, harus pakai mukena. Jadi kalau laki-laki kan enak pakai kaos, ini tidak pakai apa-apa sah saja. Makanya nanti kita bahas nanti mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan, karena berbeda. Karena ada perbedaan antara di sholat, ketika sholat. Dan harus syarat auratnya ini ketutup. Ketutupnya tadi harus betul-betul terpenuhi 3 syarat ini. Apa itu? An yashmulal mastur lubsan. Jadi yang ditutup itu pakaian, yang menutupinya, menutupi auratnya tadi itu adalah apa? Pakaian. Tidak bisa kalau seandainya dia menutup, dia nggak kelihatan, tapi di dalam kemah misalnya, tidak boleh. Jadi harus pakaian. Nah, yang menutupi tubuhnya tadi. Nah itu. Ayyashmulal mastur lubsan. Jadi kalau seandainya sholatnya di dalam kemah, khusus untuk dirinya saja, tempat ibadah dia kemah tadi misalnya, dianya tidak pakai pakaian, tidak boleh. Enggak kelihatan kok, aman kok, iya. Tapi bukan pakaian, tidak bisa. Jadi harus menutup langsung. Harus langsung kepada badannya sendiri itu. An yamna'a launul basyara. Nah, ini juga penting juga. Harus menghalangi atau menutupi warna kulit baju plastik. Tidak boleh. Plastik asoy yang putih itu. Tidak boleh. Kelihatan semua itu komplit ini. Jadi harus tertutup. Kalau misalnya pakai plastik itu plastiknya plastik hitam misalnya. Tapi yang kuat, habis baru rukuk, langsung anda, bahaya. Jadi harus menghalangi warna kulit. Menghalangi warna kulit. Jadi kulitnya itu tidak kelihatan. Tidak tahu tuh kulitnya warnanya hijau, biru, kuning, tidak tahu. Nah, aman lagi. Tempat-tempat yang wajib ditutupi tadi itu. Itu syarat
syarat penutup tadi. Syaratnya apa? Penutup. Jadi harus pakaian menutupi badannya langsung dan harus menutupi warna kulit. Jadi ada dua syaratnya. Sekarang aurat, macam-macam aurat. Aurat itu ada 4. Aurat itu dibagi menjadi 4 katanya. Laki-laki, khusus laki-laki. Auratul rajuli arba'atun. Auratnya laki-laki itu ada 4. Fil khalwah, kalau seandainya dia sendirian, tidak ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada orang, wajib dia menutup as-sawatan. As-sawatan. Apa itu as-sawatan? Kemaluan depan dan belakang. Kemaluan depan dan belakangnya wajib dia tutup walaupun tidak ada orang. Karena ini khusus hukumnya kalau dia sendirian tidak ada orang, ini wajib dia tutupi. Ini wajib dia tutupi. Tadi kita bahas mimbabil adab. Kalau adab jangan kayak gini. Ini dalam syariatnya seperti ini. Kalau sendirian yang wajib ditutup itu koteka. Koteka itu kan nutupin itu aja ya. Nutupin kemaluan depan dan belakang. Nah itu. Tapi kalau dipandang dari segi adab tidak pantas tetap. Walaupun sendirian. Kenapa? Karena ada jin, karena ada malaikat. Makanya ketika di kamar mandi pun usahakan ada yang ditutup. Usahakan gitu. Babil adab, belajar kita tentang adab. Itu kalau seandainya sendirian si laki-laki tadi. Kalau seandainya sendirian. Fi sholati, ketika sholat. Ketika sholat. Nah, lain lagi nih auratnya. Jangan nanti auratnya cuma itu saja, pakai sempak saja pakai sholat. Mana boleh. Lain lagi auratnya itu. Hukumnya beda lagi. Ketika sholat, wa indan nisa, ketika bersama perempuan, di depan perempuan, al-maharim, yang mahram sama dia. Yang mahram sama dia artinya yang haram ia nikahi. Ibunya, adiknya, kakaknya, tante langsung, bukan tantenya paman, istrinya paman, salah. Tadi misalnya ini abahnya, ayahnya atau ibunya ini punya saudara laki-laki, berarti kan namanya om kan? Om. Ayahnya atau ibunya punya saudara laki-laki, berarti panggilannya om. Omnya tadi nikah, punya istri. Nah istrinya ini bukan bagian dari yang diharamkan nikah. Tidak. Jadi tidak boleh itu sembarangan. Tante saya nih, tante dari mana? Nemu di jembatan dan jemput. Wa indan nisa al-maharim. Ketika bersama perempuan yang haram ia nikahi. Mahram kalau gitu. Kalau bahasa umum orang awam muhrim, padahal muhrim itu kalimatnya salah. Bukan muhrim, bukan salah itu. Mahram. Bukan muhrim, mahram. Apa itu mahram? Yang haram dinikahi, yang tidak batal kalau bersentuhan dengannya. Ibu, misalnya kita wudhu bersentuhan dengan ibu kita, batal? Tidak. Mertua? Tidak. Mertua tidak batal. Mertua perempuan yang bagi laki-laki ini kan auratnya laki-laki, tidak batal. Jadi walaupun nantinya si anaknya tadi sudah diceraikan, tetap dia statusnya mertua ibunya dan tetap untuk bisa sungkem cium tangannya. Warijal, sekarang auratnya laki-laki ketika sholat, ketika bersama orang-orang yang haram ia nikahi, dan ketika bersama laki-laki, sama-sama laki-laki, itu auratnya apa? Ma bainas surrati war rukbati. Dari pusat sampai ke lutut. Jadi jangan
sembarangan. Kalau lagi panas-panas pusatnya kelihatan enak. Kalau bagus, pusat jambu besar. Aurat, aurat. Jadi haram. Dia bukanya haram, dosa dia. Yang melihatnya juga haram. Karena ini sesuatu yang diharamkan. Ma yajibu satruhu wa yahrumun nadharu ilaihi. Si empunya tadi yang punya auratnya tadi dia wajib dia tutup, dan yang lain haram untuk melihatnya. Jadi dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Jadi ketika sholat, ketika bersama perempuan-perempuan yang diharamkan dinikahi tadi, dan ketika sama laki-laki yang wajib dia tutup dari pusat sampai lutut. Nah itu, dari pusat sampai lutut itu wajib dia tutup. Walaupun tadi di sana alasannya wudhu lah, apalah, kerja lah, wajib ditutup. Kalau dibuka dia berdosa, yang melihat juga berdosa. Kecuali kalau tidak sengaja. Nah gitu. Tapi kalau itu ya, yang kedua. Indan nisa'il ajnabiyat. Indan nisa'il ajnabiyat. Ketika perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya ini. Artinya ini perempuan boleh dia nikahi. Boleh dia menikahi jami'ul badan. Seluruh badan. Seluruh badan itu aurat. Makanya ada riwayat di sini. Bahwasanya perempuan juga haram melihat laki-laki itu. Jadi bukan laki-laki saja yang haram melihat perempuan, perempuan juga haram melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ada cerita ketika di rumahnya Maimunah. Rasulullah punya istri namanya Maimunah. Istrinya Rasulullah itu ada 11. Ada 11. Di antara namanya itu Maimunah. Jadi Rasulullah lagi bermalam di rumahnya Maimunah. Datang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini termasuk salah satu muadzinnya Rasulullah. Salah satu muadzinnya Rasulullah. Ini muadzin ketika sholat subuh. Jadi sahabat tahu ini dengar adzannya siapa? Oh, Abdullah bin Ummi Maktum, berarti subuh sudah masuk. Datang Abdullah bin Ummi Maktum ini buta Abdullah bin Ummi Maktum. Wadzalika ba'da an umirna bil hijab. Ini setelah turun ayat tentang hijab untuk menutupi auratnya tadi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Nah, riwayat hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah juga. Jadi dua istri Rasulullah, Ummu Salamah sama Maimunah. Jadi ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum buta ini. Kata Rasulullah nyuruh kepada istrinya, ihtajiba minhu. Nah, tutup aurat kalian. Tutup aurat kalian. Faqulna ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna? Bukankah dia itu buta, tidak tahu, tidak bisa melihat? Karena sepahamnya mereka apa? Yang tidak boleh itu laki-laki. Laki-laki saja kepada perempuan. Tidak tahu dia. Faqala Nabi, afa umyawani antuma anastuma tubsiranu. Iya, Abdullah bin Ummi Maktumnya juga Abdullah bin Ummi Maktumnya buta. Tapi kalian berdua ini lihat enggak? Iya. Ya. Jadi perempuan juga itu auratnya ketika melihat laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya juga sama hukumnya. Sama hukumnya, tak boleh. Ngelihat kakinya tak boleh. Wow, kakinya banyak bulunya. Tak boleh.
walaupun tak melihat, tak pakai nafsu tambah besar dosanya. Jadi kalau seandainya pakai nafsu tambah besar dosanya. Sudah dilarang pakai nafsu pula. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadis tadi itu bahwasanya perempuan juga tidak boleh memandang laki-laki. Perempuan juga tak boleh memandang laki-laki kalau laki-laki tersebut bukan mahramnya. Terus itu ketika sholat tadi laki-laki wajib menutup pusar sampai lututnya. Jadi sampai lututnya. Indan nisa'il ajnabiyyah, kalau sama perempuan yang lain, nah itu tadi jami'ul badan. Auratnya laki-laki depan perempuan yang bukan mahramnya itu seluruh badan. Indah halilatihi, nah ketika bersama yang halal bagi dirinya, siapa? Istrinya. Atau punya budak. Tapi zaman sekarang tak ada. Tak ada zaman budak Melayu ngamuk nih. Diambil saja. Wah, aku ni anak orang. Datangi orang tuaku, walaupun aku ni budak Melayu. Beda ya. Indah halilatihi. Bersama perempuan yang halal bagi dirinya, ya istrinya. Kalau sekarang ni istri, karena budak tak ada lagi. La aurat. Tidak ada aurat. Bebas roaming. Tidak ada aurat sudah, bebas. Ya, bebas. Nisa'ukum harsun lakum. Jadi tidak ada auratnya. Jadi kalau misalnya si istri melihat laki-lakinya, tidak apa-apa. Nah, coba kau, maju. Buka semua. Itu istri. Balik. Tidak apa-apa. Ada cacat tak kau? Ada. Top. Ada apa? La aurat. Itu kalau auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki. Ketika sendirian, ketika di dalam sholat, atau ketika dia bersama keluarganya, perempuan-perempuan yang haram dinikahinya, dan ketika bersama laki-laki yang lain, ini auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi pusar itu wajib ditutup, lutut itu wajib ditutup. Jangan sampai katanya dari pusar sampai lutut, berarti pusarnya tidak tutup. Apa pusar? Keren. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di depan pandangan sama perempuan yang lain, perempuan yang bukan mahramnya, itu wajib seluruhnya. Cuman bedanya kalau laki-laki nggak wajib pakai apa? Pakai cadar. Kalau laki-laki nggak wajib pakai cadar, tapi kalau perempuan wajib pakai cadar. Kenapa? Karena perempuan malunya lebih tinggi. Malunya lebih tinggi. Jadi kalau seandainya perempuan tidak mungkin dia berani lihat laki-laki. Kalau dia afifah, kalau perempuannya afifah, diajarin betul-betul sama orang tuanya nih. Tidak dibiasakan keluar malam-malam, keluar sampai pulang jam 11, jam 12, itu orang tuanya biasa-biasa saja. Kalau udah jam 11, 12 sudah dahsyat itu lah. Ngerti betul. Habis isya saja marah-marah mestinya orang tua. Pulangnya malam-malam. Pulangnya malam-malam. Datang dari konser, datang dari ini, datang ini. Itu nggak afifah namanya perempuan seperti itu. Makanya dia biasa saja dia. Berani dia melihat laki-laki. Bahkan ajak ngomong berani dia. Dia ajak ngobrol laki-laki berani. Itu perempuan yang tidak ada afifahnya. Apa afifah itu? Bahasa Indonesianya apa afifah? Ada yang ngerti? Afif. Jaga dirinya, punya rasa malu yang tinggi. Punya rasa malu yang tinggi. Tidak berani dia. Lihat laki-laki tidak berani dia. Itu sifat perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kurang, malunya kurang. Kalau perempuan itu rasa malunya tinggi. Tapi jangan aja main berapa ronde buang mereka.
kekuatannya ngalahin laki-laki. Laki-laki itu cuma awal aja, habis itu letoy. Nah itu. Tuh ya. Jadi kalau seandainya perempuan, kenapa perempuan wajib ditutup itu? Karena rasa malunya laki-laki itu di bawah jauh dengan perempuan. Nah ini ada malu ya. Mana-mana ada mata itu. Kalau bisa terbang kayak drone itu. Laki-laki. Makanya perempuan wajib ditutup. Bahaya, karena laki-laki itu kurang rasa malunya. Ya. Itu. Terus yang terakhir tadi ketika bersama orang yang halal bagi dirinya, itu istrinya. Itu tidak ada aurat. Auratul hurrati. Sekarang masih waktu? Masih? Ini belum selesai nih, masih ada 1, 2. 2 lagi. Ini auratnya perempuan. Sekarang auratnya perempuan. Tadi kita bahas auratnya laki-laki. Sekarang auratnya perempuan. Fil khalwah. Dia sendirian. Wa indan nisa wal rijal al ma'arif. Atau bersama perempuan atau laki-laki yang haram ia nikahi. Ayahnya, kakaknya, abangnya, pamannya. Ma baina surrati war rukbati. Ini perempuan auratnya dari pusar sampai lutut. Itu kalau tidak aman, kalau aman dari fitnah. Kalau sekarang ini ngeri. Jangankan paman, bapak sendiri kadang menggarap anaknya sendiri. Nauzubillah, zaman sekarang ini rusak, ngeri. Anak kandungnya sendiri digarap. Itu. Sudah otak itu udah tahu lagi kemana. Udah kayak bukan manusia sudah. Kayak hewan babi. Kalau babi itu siapa saja dihantam. Dihantam saja sama babi itu. Mau mamanya, mau siapa saja babi itu. Ya. Jadi kalau seandainya aman dari fitnah itu mabaina surrah war rukbah. Tapi kalau udah aman sudah. Wajib ditutup. Jadi jangan ini sama aman saja. Aman ya kalau hilang lihat ayo. Itu kalau dia sendirian. Nah, ini perempuan kalau sendirian wajib itu apa? Ma baina surrah wa rukbah, auratnya itu. Indan nisa'il fasiqat wal kafirat. Indan nisa'il fasiqat wal kafirat. Kalau di depan perempuan yang fasik, perempuan yang ngumbar-ngumbar aurat itu fasik semua. Setiap hari bermaksiat, yang buka-buka aurat itu. Hati, jangan gampang enteng gitu. Panas gerah rumah ini panas, buka saja. Hati. Nanti di neraka itu lebih panas lagi dari rumah. Nah, silakan buka-buka di sana di neraka tuh. Mampus. Suka buka-buka umbar-umbar aurat. Seneng kalau ada laki-laki ngeliatin aurat itu. Nauzubillah. Padahal tadi kita bahas itu adalah sesuatu yang cacat kekurangannya. Ini malah dibuka-buka. Nauzubillah. Nanti dia bakal ngerasakan sendiri. Semuanya kita ini bakal ngerasakan nanti yang namanya mahsyar, yang namanya nanti timbangan, nanti yang namanya azab kubur. Semuanya kita ini bakal merasakan. Tinggal apakah kita punya persiapan atau tidak. Kalau orang yang merasa bakal merasakan itu semua, dia pasti punya persiapan dan selalu minta sama Allah, ya Allah tolong nanti Allah ketika kubur jangan sampai diadabi Allah, ketika di padang mahsyar jangan diadabi Allah, jangan sampai mencicipi neraka walaupun 1 detik, walaupun 1 detik jangan sampai sudah, setengah detik jangan sampai lah pokoknya masuk neraka ini. Kalau bisa tuh masuk tanpa hisab sudah. Kadang ada hambanya Allah itu ketika menyeberang siratal mustaqim itu seperti kalbarqil khatif, kilat yang menyambar cepat betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk golongan itu. Atau minimal yang penting bisa menyeberang jembatan sirat itu yang penting sudah. Anda tidak bisa kita mau bangga-banggain amal kita ini.
Gak bisa kita banggain amal kita ini. Apa hebatnya amal kita ini seperti para nabi itu? Kalau nabi enak, kita ini apa? Yang penting kita bisa apa namanya perangi jembatan as-sirat itu. Ini mal sudah. Tapi kalau bisa minta lebih, ya Allah, minta lebih seperti al-barakil khatim, kilatnya mati. Karena ada nanti orang hamba Allah merasa itu jembatan sirat itu seperti satu hasta. Apa namanya satu hasta ya? Nah kayak gitu, nyampe lah, alhamdulillah. Makanya cepat. Ada yang beribu-ribu tahun, ya Allah, nyampe. Jembatan siratnya. Baru bentar sedikit langsung jatuh itu belum. Ini masing-masing tergantung amalnya kita menyeberang jembatan sirat. Kadang cepat, kadang didekatkan oleh Allah, dekat, tinggal melangkah nyampe. Kadang panjang, jauh, beratus-ratus, beribu-ribu tahun, nyampe. Bawah apa? Jahanam. Ada binatang macam-macam. Ngeri, ya Allah, selamatkan kami nanti ya Allah dari yang namanya ketakutan dan kedahsyatan hari kiamat. Nah, ketika bersama perempuan yang fasik, yang tidak sholat, yang ngumbar aurat, yang tidak ada tahu malunya tuh, atau perempuan kafir, yang non muslim, mala yabdu indal mihnah. Jadi auratnya itu dibatasi, ada auratnya itu. Jadi tidak boleh dia kebuka nih, dadanya tidak boleh kebuka. Falladhi yabdu laisa bi'aurah. Yang nampak bukan dikatakan aurat untuk mereka ini, perempuan fasik sama perempuan kafir. Apa itu? Kepala. Jadi kalau seandainya perempuan muslimah dia membuka kepalanya, bagian kepalanya ini di depan orang-orang yang fasik, jadi perempuan fasik tadi, ini bukan dikatakan aurat. Wal wajah, wal unuq, leher, itu bukan aurat. Wal yadani ilal adudain, ini sampai sini nih, sampai sini. Nah, ini bukan aurat. Tapi kalau sampai ini aurat. Gitu. Wal rijlani ila rukbatain, kaki ini sampai ke betis, itu bukan aurat. Berarti kalau seandainya pahanya aurat, dadanya aurat, itu kalau di depan perempuan fasik. Berapa banyak sekarang perempuan yang fasik dan yang kafir. Jadi jangan mentang-mentang sembarangan saja. Wah, sama-sama perempuan, Anda buka sembarangan, tidak aurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sholat, apa saja auratnya perempuan itu? Jami'ul badan illa al-wajha wal kaffain. Seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau sholat itu dibuka wajahnya, telapak tangannya juga. Kakinya wajib ditutup, tidak boleh itu. Iya. Terus yang keempat, auratnya perempuan. Yang keempat, indar rijalil ajanib. Ketika di depan laki-laki yang asing yang bukan mahramnya. Kalau tadi kan laki-lakinya di depan perempuan, sekarang kebalikannya. Perempuan di depan laki-laki. Ya sama tadi. Sama seluruh badannya. Ada yang mengatakan sama kayak sholat. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, seluruh sak mata-matanya aurat. Jadi kalau kita ngelihat tuh ada cadar model seluruh badan tutup semua. Seluruh sak mata-matanya ketutup. Ada itu cadarnya. Jadi ada yang ngambil pendapat yang sangat hati-hati. Itu pendapat yang sangat hati-hati itu seluruh badannya. Ada lagi pendapatnya Imam Ramli dari Syafi'i juga. Ulama Syafi'i mengatakan sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Artinya apa? Seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini lebih ringan. Lebih ringan. Jangan sampai kadang orang terlalu keras itu. Wajahnya kelihatan, telapak tangan kelihatan. Ini bukan
aurat. Itu juga kalau seandainya tidak dinampakkan perhiasannya. Apa namanya tuh? Apa namanya? Ini apa? Lipstiknya bagus, cantik tuh. Ini menor, sudah sama kalau udah kayak gitu. Makanya dalam Al-Quran wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh nampakkan keindahan. Jadi walaupun menurut pendapat yang mengatakan auratnya perempuan di depan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, itu pun dengan syarat si perempuan tidak bersolek, bermake up, tangannya atau apa, henna atau apa, pacar, macam-macam, kembang-kembang, jari-jari Spiderman macam-macam. Wah, cantik. Tak boleh juga jadi aurat sudah. Kalau diperindah jadi aurat. Apalagi sudah bersolek, minyak wangi. 10 meter bau. Udah. Kalau minyak wangi itu tidak ada lagi yang katakan halal, haram bagi perempuan. Maki semprot minyak wangi untuk apa? Untuk orang lain yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Haram. Nyium itu dosa. Yang makainya tuh. Kalau yang nyium tidak salah dia. Tidak salah dia, karena dia hidup lewat sana. Nggak ada penyaringnya, nggak ada rambu-rambu ya. Kalau ini nanti dia perempuan, nggak boleh, nggak ada seperti itu. Bahaya. Haram kalau makainya wangi untuk niatnya untuk orang lain. Ini untuk orang lain, bukan suaminya. Indah haliliha, di depan suaminya free sama, free. Apa namanya? Roaming apa? Bebas roaming nggak ada. Sama kayak tadi tuh auratnya. Itu kesimpulan tentang aurat. Kesimpulan tentang aurat. Jadi harus betul-betul ngerti tadi. Harus ngerti kita bahwasanya yang diperbolehkan dilihat, yang diperbolehkan dibuka ya. Yang diperbolehkan dibuka, mana yang tidak boleh, jangan sembarangan. Jadi kalau sholat tadi itu kalau perempuan itu wajah sama telapak tangan. Wajah sama telapak tangan, leher bukan aurat di sholat itu. Leher, rambut, hati rambut masukin selipin tuh. Makanya mukenanya jangan yang tipis banget tuh. Dapat apa namanya? Dapat oleh-oleh haji, janganlah. Biasanya yang ngasih oleh-oleh haji ini ngelihat untuk tetangga-tetangganya murah-murah saja. Yang murah-murah saja, jadi dibelikan mukena yang tipis banget. Nah yang dikasih itu seneng, ini dari Mekah dipakai, padahal tipis murahan. Akhirnya ketika sholat, ini merasa seneng. Karena ini dari Mekah, padahal belinya di Tanah Abang. Sekali habis pulang itu kalian belanja untuk oleh-oleh nanti di rumah buat tetangga-tetangganya. Banyak seperti itu. Beli kismis, beli kacang-kacang. Itu orang haji, orang umroh belinya di Indonesia umumnya itu. Oleh-oleh haji ini apa oleh haji? Ada oleh haji, oleh-oleh dari mana? Dari Ampel, dari apa? Nah tadi makin mau kenanya tipis, rambutnya kemana-mana udah keluar, satu dua, bahaya sih. Tembus bisa tipis tadi sampai tembus angin tipis kelihatan bolehnya, susah. Nah itu jadi beli mukena yang agak bagus sedikit. Jadi untuk suami nih belilah mukena yang bagus sedikit buat orang rumahnya itu. Yang murah-murahan. Jangan yang murahan, yang bagus sedikit. Jadi sholatnya juga nyaman gitu. Sholatnya juga yang nyaman. Ada pertanyaan seputar aurat? Makanya nanti ada yang namanya mahram itu ada jalur nasab, ada jalur musaharah. Jalur nasab dan jalur musaharah. Jalur nasab tadi ibu, musaharah perkawinan. Jadi sebelumnya dia bukan mahramnya. Sebelumnya bukan mahram. Ketika si laki-laki menikahi anaknya,
anak perempuannya tadi dan dikumpul anak perempuannya tadi, langsung otomatis tes. Bahwasanya itu sudah menjadi mertuanya. Jadi ibunya, sudah jadi status ibunya. Kayak ibunya sudah. Hah? Iya, sudah sama seperti ibunya sendiri. Kasusnya sama hukumnya itu. Wah, ini calon mertuaku. Calon, hati-hati. Kalau calon belum, nggak boleh. Cari muka, nggak boleh. Kalau calon. Tapi kalau sudah sah, baru cium tangan. Makanya kalau orang nikah itu, ketika sudah selesai akad, sunnahnya itu, dianjurkan kalau kita ngelihat guru-guru kita itu, habis sah langsung dia salaman sama abahnya, sama uminya gitu. Halal, izin diambil malam nih. Kalau ada yang dengan pendapat perempuan itu sholat kayaknya apa? Tangannya kan dia pakai telepongan. Ya. Enggak lah. Jadi yang namanya dia itu, kalau sholat yang wajib harus dibuka itu keningnya saja. Keningnya saja. Kening ini nggak boleh ketutup kain, kayak gini nggak boleh. Nggak boleh seperti ini. Sholat sujud kayak gini nggak boleh. Tapi baik laki-laki baik perempuan. Tapi kalau tangannya boleh. Tapi kalau bagi laki-laki makruh. Ditutupin ininya, sujudnya pakai ini, makruh kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan ini yang kelihatan tidak batal karena ini bukan aurat. Tapi kalau sudah ini keluar sini batal ya. Ini aurat. Itu loh. Jadi tidak boleh nampak ketika sholat gitu. Tidak boleh nampak. Bukan wajib ditutup. Ya tidak apa-apa. Ya enggak apa, yang penting apa? Ininya enggak kelihatan. Ini enggak kelihatan. Makanya dia pakai cincin ini, biar ini ya pergelangannya enggak kelihatan. Bukan artinya kalau seandainya dia nutup tangannya pakai kaos kaki enggak sah, pakai kaos tangan enggak sah, enggak. Kenapa? Karena kalau seandainya ini terbuka ini enggak apa-apa, enggak berbahaya. Tapi kalau ini pergelangannya ini kebuka, berbahaya. Lagi. Lagi kakak ipar yang perempuan. Iyalah. Nanti kalau misalnya abang yang meninggal, kamu mau nikah sama kakak ipar, boleh nggak? Boleh. Oh, istri kakak aku boleh tidak? Boleh. Makanya tak boleh. Jadi batal. Kalau ada ibu mertua, ada ibu mertua ada. Beda kasusnya. Karena hubungan hanya kepada mertuanya saja, mertua perempuannya saja. Jangan haji mumpung. Tapi kalau sama neneknya, ya. Misalnya nih, kita punya mertua kita itu punya ibu. Nah, iya. Iya, tidak batal. Kalau ke atas iya enggak. Tapi kalau ke bawah lain, atau ke samping. Jadi seperti anak punya mertua anak cium tangan. Nah, mertua anak itu punya ibu, itu pun anak cium tangan. Cipika tidak apa. Karena dia mau setoran itu alam nasyrah. Kotor itu bukan najis, yang penting bukan najis. Kotor itu bukan karena sebab najis, tidak apa. Basah-basah atau apa, keringetan, pokoknya tidak najis. Kita harus tahu dulu najis. Najis 3 itu harus tahu dulu kita. Nah kalau misalnya tidak najis ya apa? Ya kalau tidak nyaman lain lagi ceritanya. Masalah boleh tidak sholat pakai pakaian kayak gitu? Ya boleh.
Boleh, kalau untuk sholat ya boleh. Yang penting tadi pusat sampai lututnya nggak kelihatan. Kalau masalah sahnya ya sah, tapi kalau mimbabil adab dari bab kita sopan santunnya kita ngadep sama Allah nih, pantas dah. Nah itu, iya. Nah kalau seandainya emang tidak ada lagi pakaian, tidak ada lagi semuanya, tidak apa-apa, sah sholatnya tetap sah. Jadi jangan sampai merasa ini tidak sah kalau sampai sudah sah sholatnya. Apa? Tidak apa-apa. Walaupun ketat apa? Yang penting warna kulitnya. Warna kulitnya warna kulitnya nggak kelihatan. Tapi kalau seandainya di depan ajnabi dia berdosa. Dia berdosa ya. Karena memperlihatkan lekukan tubuhnya tadi. Itu. Jadi haramnya tadi karena apa? Karena orang lain melihat lekukan tubuhnya tadi. Bukan karena nanti sholat itu aurat. Boleh? Jadi tidak harus sholat kalau untuk perempuan. Sholat untuk perempuan itu bukan harus mukena ya. Jadi bukan syarat sahnya sholat perempuan wajib pakai mukena. Kalau tidak pakai mukena tidak sah. Tidak, salah itu. Pokoknya segala pakaian, mau pakai daster, mau pakai abaya, mau pakai apa saja. Yang penting apa? Yang penting ketutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangannya, itu loh. Tapi yang paling safety, yang paling aman, yang paling bagus ya pakai mukena, karena emang disiapkan tuh aman semua tuh. Apalagi yang langsung itu paling aman itu. Ini paling aman. Jadi bukan syarat wajib bagi perempuan sholat harus pakai mukena. Nah, juga. Ini terlalu ekstrim terus. Ekstrim harus dibantai. Misalnya dalam berorganisasi kan mau rapat nih, perempuan dan laki-laki kan misalnya bertemu kan. Iya, kalau melihat pendapatnya tadi yang agak lentur bahwasanya auratnya perempuan itu di depan orang yang bukan mahramnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aman. Yang penting si tomonya jangan diperhatikan terus akhwatnya. Nah itu boleh dosa. Itu. Jadi kalau seandainya misalnya rapat atau apa, misalnya perkumpulan, boleh saja, tidak apa. Kalau menurut pendapat ini. Tapi kalau laki-lakinya jangan jelalatan atau perempuan ini sengaja dia di merah-merahin dia. Nah, ini ya bulu yang palsu panjang begini tuh. Hampir berat. Hah? Nah itu parfum haram jelas. Kalau seandainya kepada orang. Iya, nah itu bahayanya itu kondangan itu. Iya. Haram. Kalau wiridnya sama-sama perempuan tak jadi masalah. Kalau sama perempuan misalnya kondangan perempuan semua gitu, tidak apa-apa. Dia mau bersoleh mau apa tidak apa-apa kalau sama perempuan. Tapi kalau seandainya nanti di jalan ketemu sama laki-laki yang lain, nanti di acara ada laki-laki, nah ini yang bahaya. Ada adat yang tidak berbenturan dengan syariat, banyak. Adat yang tidak berbenturan syariat. Ala kulli hal kita istilahnya itu dianjurkan melanjutkan tradisi tersebut kalau seandainya tidak berbenturan dengan hukum syariat. Tidak apa-apa, jadi masalah. Tahlilan misalnya, tahlilan itu tidak ada hukumnya. Dianjurkan tahlilan kata Rasulullah, sunnah pun tidak ada. Itu adat, tapi adatnya bagus. Kenapa? Karena ketika misalnya 3 hari, 7 hari kita diajak berzikir, baca la ilaha illallah, nah, itu baik. Tidak bertentangan, mana ada bertentangan dengan syariatnya? Mana bertentangan dengan syariatnya? Dan ketika zikir tadi dapat pahala, bukan karena tahlilnya kan? Sama kayak maulid, Isra Mi'raj itu sama.
Itu tidak berbenturan dengan syariat. Tapi kalau seandainya berbenturan dengan syariat, nanti dulu. Tidak bisa serta-merta itu. Jadi harus ngerti juga. Pemangku adat juga harus ngerti syariat. Pemangku adat harus ngerti syariat. Ya, mata kaki, kenapa mata kaki? Oh, masalah cingkrang. Isbal itu kalau seandainya dia pakai isbalnya tadi, memakai pakaiannya di bawah mata kaki, itu karena sombong. Sombong hukumnya haram. Makanya la yanzurullah. Makna hadis itu artinya itu Allah tidak akan memandang seseorang di hari kiamat yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Artinya tidak pandang masuk neraka. Nah itu karena sombong bedain. Di dalam madhab Syafi'i jelas dan madhab yang lain. Ini perlu perjelas lagi. Di madhab lain pun sama hukumnya. Kalau sombong, jadi kalau ada yang mengatakan mutlak, pokoknya tidak boleh isbal, itu pendapat beberapa ulama, bukan pendapat jumhur. Bukan pendapat jumhur, pendapat beberapa ulama. Iya ada. Pendapat beberapa ulama memutlakkan isbal itu tidak boleh. Mau dia sombong, mau dia tidak sombong, hukumnya haram. Iya ada. Tapi menurut pendapat jumhur mayoritas, kalau seandainya sombong ya haram. Tapi kalau seandainya dia karena lebih saja, tidak ada niat mau sombong. Lebih ini kok apa sombongnya? Tidak ada. Kalau zaman sekarang apa sombong kalau lebih? Tidak ada. Nah ini hukumnya makruh. Sholat di bawah mata tidak apa. Tidak apa. Cuman tadi kita menghadap Allah, menghadap Allah, makanya ulama menganjurkan ayo angkat. Takutnya apa tadi? Kesan dari itu, kesan sombong. Karena biasanya orang yang memakai pakaian di bawah itu identiknya dengan orang sombong, makanya diangkat. Iya. Ada lagi? 10 nih. Oh, minta doa apa teh? Ini. Oh, ya sudah nanti. Ada pertanyaan lagi sebelum tutup? Ayo. Ya. Itu tadi, kalau seandainya di depan perempuan yang fasik, di depan orang kafir, muslimah yang afifah tadi, seorang muslimah, perempuan muslimah yang dia menjaga kehormatannya tadi, dia harus tadi, tidak boleh nampak bagian ini ya, tidak boleh nih. Ini dari sini nih, kalau di itu. Jadi kalau di depan perempuan yang fasik sama perempuan yang kafir, muslimah yang afifah tadi tidak boleh menampakkan dari sini. Dari sini nih. Tutup harus tutup. Pakai daster. Nah, pakai daster itu auratnya perempuan yang afifah di depan perempuan yang fasik atau perempuan yang kafir. Kan habis ini kan ada kan? Nah, itu. Karena pakaian seperti itu pakaian yang sangat nyaman untuk kerja. Cuci piring. Kalau pakai abaya ya apa? Pantas. Jadi tidak apa-apa kalau nampak sama perempuan-perempuan yang fasik tadi sama atau perempuan yang kafir. Jadi tidak boleh kelihatan, tidak boleh. Ini sampai lutut. Ini tidak boleh. Ada lagi? Pertanyaan? Kalau belum jelas silakan apanya yang mau diperjelaskan. Silakan. Oh kalau laki-lakinya, oh kalau laki-lakinya yang fasik gitu. Kitanya melihat perempuan yang fasik ya tetap
ada batasannya. Mau dia fasik, mau dia afifah, mau dia kafir, tetap aurat perempuan. Laki-laki yang ini. Jadi kalau seandainya laki-laki melihat perempuan itu tidak dibatasin. Oh, kalau perempuan muslimahnya seperti ini, kalau perempuannya ini fasik seperti ini, atau perempuannya kafir, tidak, seluruhnya. Yang penting jenis kelaminnya perempuan, seluruh badannya. Ya, ini nggak ada muslim sama non muslim, tidak ada, sama. Mau dia kafir, mau dia muslimah, ya seluruh badannya. Tidak boleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya melihat auratnya perempuan, siapapun, mau dia muslimah atau kafirah. Ada lagi? Ya jelas ya, Bang ya. Surah An-Nasr. Saksi pernikahan kenapa? Oh, nikahnya itu bukan sama penghulu. Ya, yang namanya nikah itu bukan syarat sah nikah itu harus dengan penghulu, salah juga. Tidak ada. Jadi nikah itu syarat sahnya nikah itu apa? Pertama, calon suami, calon istri, wali si istrinya, 2 syahid, terus akadnya, ijab dan qabulnya itu aja. Streaming. Nah itu makanya beda pendapat nanti. Ada yang mengatakan boleh kalau untuk sekarang, ada yang mengatakan harus langsung. Makanya ada itu kan akadnya tadi kan, gimana akadnya? Kalau misalnya lewat ini, itu ada beda pendapat ulama, ya. Tapi kalau sekarang lebih aman, enakan langsung aja, biar malamnya langsung praktek. Tidak apa-apa, walaupun tidak di depan penghulu, tidak apa. Tidak ada syaratnya itu harus penghulunya membacakan apa namanya itu khutbah nikah dan segala macam. Nah, itu. Yang penting tadi itu aja, ya. Ada calon suami, calon istri, terus calon walinya tadi, terus 2 saksi dan akad. Sudah itu. Jadi kalau seandainya sudah semuanya lengkap, jadi akadnya, ketika akad namanya nggak ketukar. Nama si yang mau nikah itu namanya, misalnya si perempuan yang tadi itu namanya Fatimah, tapi ketika akad namanya Khadijah, itu salah nantinya. Boleh. Ini harus betul sempurna. Tidak ada syaratnya bahwasanya yang harus nikah itu penghulu, tidak ada. Penghulu itu bagian pemerintah saja, nanti pendataan saja. Bagian pendataan saja, data. Bukan dia yang wajib dia nikahin, bukan dia. Enggak harus nikah aja. Nah itulah tadi. Makanya dia itu datangin aja karena untuk melegalkan urusan pemerintah saja, biar kita ini terdata di negara ini bahwasanya si fulan sudah nikah, itu aja. Nah, gitu aja. Tapi kalau secara syariat sudah sah, sudah jadi hubungan suami istri, walaupun nanti negara katakan belum sah, itu aja. Cuman bahaya nantinya. Kalau seandainya nanti urusannya bakal urusan duniawi, repot nantinya. Kalau seandainya tidak terdata sama pemerintah di KUA, wah ini apa nih, kami nggak nyatet, kami nggak lurus, itulah makanya dipanggil lah tadi di KUA tadi. Wali hakim lain lagi. Wali hakim ya si penghulu itu misalnya. Iya, ya wali itu ada 2, wali mujbir sama wali ghairu mujbir. Wali yang mujbir itu artinya dia boleh menikah walaupun si perempuan anaknya tadi tidak mau dia sama dia itu, nggak ganteng. Nah, walaupun nggak ganteng tapi soleh, kata biar nggak ganteng, nanti gantengnya nanti di akhirat saja. Itu kalau si soleh namanya soleh pula.
Soleh ini dia walaupun dia tak ganteng di dunia, tapi bakal menyelamatkan kau di akhirat. Nanti dia berubah gantengnya seperti Nabi Yusuf gantengnya. Ada apa kan? Ada. Jadi si bapak tadi memang betul-betul nggak mau anaknya nanti diserahkan kepada orang walaupun ganteng tak pernah sholat, tak tanggung jawab, suka marah-marahin anaknya. Nah, ini saya, soleh tadi itu, dapat calon istri sayang, diperlakukan seperti ratu. Nah, enak walaupun tak ganteng-ganteng amat, macam aja merem. Udah? Cukup ya? Lebih nih. Kita tutup dengan bacaan Fatihah khususnya kepada Tengku Asmimah binti Tengku Sayyid Akil. Saya sakit. Sakit. Meninggal. Hah? Tengku Asmimah binti Tengku Sayyid Akil, mudah-mudahan arwah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan diberikan kelapangan di dalam kuburnya, juga kepada orang tua kita semuanya yang sudah mendahului, mudah-mudahan juga sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan bil hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu